Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Biarlah di minggu sengsara yang ke-6 ini kita terus pujikan dengan pujian, mataku tertuju padamu. Serahkan padamu, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tertuju padamu, senang hidupku, ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita menyatakan rasa syukur cinta kita kepada Tuhan, hasrat kita untuk selalu dekat dengan Dia, menyanyikan pujian syukur hosana bagi Sang Raja Agung. Mari kita pujikan dengan pujian, pujilah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
muliakan dan ku lakukan apa yang disembah. Pujilah aku, cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku lakukan Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku lakukan Kau layak disembah. Layak disembah. Mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita tetap berdiri dan mari saat ini kita terus memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Kita pujikan dengan pujiannya memasuki gerbang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan gembira. Kata Tuhan ini harinya Tuhan, ku bersuka cita di rahmat-Mu. Jadi rahmat-Mu, oh jadi rahmat-Mu, ku bersuka cita di rahmat-Mu. Oh, jadi rahmat-Mu, oh jadi rahmat-Mu, ku bersuka cita di rahmat-Mu. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Salam, kebenaran, dan dalam kehidupan Yesus katakan,
Firman Tuhan kita ambil dalam Yesaya 43 ayat 25 sampai 26 tertulis, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau menyangka benar. Untuk itu mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan, mari kita pujikan dengan pujian Nun di bukit yang jauh. Di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambangku untuk selamat jelas. Salib itu tempat Tuhan Allah kudus menebus umat manusia. Salib itu ujung teguh hingga tiba saat ajalku. Salib itu rangkul teguh dan mahkota telah diriku. Sekali lagi, Nun di bukit yang jauh. Di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk tertata jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ujung teguh hingga tiba saat ajalku. Salib itu rangkul teguh dan mahkota telah diriku. Mari kita masing-masing berdoa, mengakui dosa kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebab tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, Engkau telah mendengar setiap pengakuan dosa kami. Kiranya Engkau mengampuni dan melayakan kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berita anugerah. Sebagai pribadi yang telah diampuni oleh Allah di dalam karya Tuhan Yesus Kristus, berita anugerah yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu mari kita bersyukur untuk anugerahnya dan berkomitmen untuk tetap setia sambil kita pujikan. Saya mau setia. Mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus,
sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh tulis dari Bapak. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita berdiri, mari kita sama-sama berdiri, dan kita akan pujikan dengan pujian seperti Rusia yang haus. Hidup saya mau itu aliran sungaimu, hatiku datang menunjukmu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku tahu dan bawaku. Ku lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya kesatuan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang benar. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatimu, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Ku lebih dekat lagi padamu,
tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Inilah kerinduan kami, Tuhan, kami ada tetap dalam kasih-Mu di dalam hari-hari hidup yang Tuhan percayakan untuk kami jalani, dan untuk kami boleh senantiasa ada dalam dekapan kasih. Kami juga terus hidup di tempat itu firman-Mu memperkati kami, agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh ada di dekat-Mu. Tuhan, tolong kami di pagi hari ini, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, menuntut kami bagian yang kami baca, bahkan kami bagian yang kami renungkan, bagian yang kami dengarkan, boleh menjadi berkat bagi kami, dan benar-benar di hari-hari hidup yang berkat kami ini, kami boleh hidup memuliakan Engkau, ada dalam dekapan kasih. Terpujilah Engkau, Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, tolong kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan besar atas kita. Kita boleh melewati minggu ini, minggu kita boleh merenungkan, menghayati betapa besar kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Sehingga kita boleh masuk merayakan Jumat Agung, bahkan bersukacita karena Kristus bangkit. Kita benar-benar memahami bahwa sesungguhnya Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini mari kita membuka bagian yang akan mendasari perenungan kita khotbah kita di pagi hari ini. Kita baca dalam Yohanes 12 ayat 1 hingga ayatnya ke-8. Yohanes 12 ayat 1 hingga ayatnya ke-8. Yohanes 12 ayat 1 hingga ayatnya ke-8. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak tarwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak tarwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian teks bagian firman Tuhan yang berbahagia membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman itu hari lepas hari. Sesuatu yang dikasih Tuhan, untuk kita merespon sesuatu, pasti ada hal yang harus kita tahu, harus kita alami. Kita menjawab atau menanggapi sesuatu, maka harus ada yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita atau harus kita alami. Nah, begitu juga dengan tema yang kita angkat di pagi ini, yaitu respon akan kasih Tuhan. Maka kita harus mengerti dan mengalami kasih Tuhan itu sendiri. Nah, mari kita melihat bagian ini, bagian pembacaan kita tadi dalam Yohanes 12 ayat 1 hingga ayat 8. Kalau mungkin ditarik ke masa kini, ini terjadi pada besok hari, hari sebelum Paskah. Peristiwa di Betania ini. Mari yang pertama kita perhatikan kasih Tuhan itu dalam bagian pembacaan kita ini. Dalam ayat 1 di situ dikatakan 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Betania, kalau kita lihat di pasal 11, bahkan dalam ayat 1 ini dijelaskan adalah tempat tinggal Lazarus
yang baru Yesus bangkitkan dari antara orang mati. Dan jaraknya sangat dekat dengan Yerusalem, kurang lebih 3,2 km. Mungkin dari sini ke kantor wali kota ke sana sedikit. Itu jarak yang sangat dekat. Di mana di Yerusalem kita tahu bersama Yesus akan ditangkap. Tetapi karena kasihnya kepada manusia, ia sengaja pergi ke kota ini untuk mempersiapkan akhirnya dia masuk di Yerusalem dan dia akan ditangkap. Nah, kalau kita perhatikan dalam pasal 11 terlihat bahwa tokoh-tokoh Yahudi atau imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sudah bersepakat untuk membunuh Yesus. Mari kita perhatikan dalam Yohanes 11 ayat 53. Di situ dikatakan mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Tapi karena belum waktunya, di ayat 54 di situ dikatakan, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ dia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Jadi setelah ada kesepakatan dari para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu untuk menangkap dan membunuh Yesus, Yesus kemudian tidak tampil lagi di depan umum secara langsung. Karena memang belum waktunya tiba, belum genap waktunya. Tetapi pada pembacaan kita tadi, setelah waktunya sudah dekat, kurang lebih 6 hari sebelum Paskah, di mana waktu di mana Yesus akan diserahkan, Yesus datang. Walaupun Yesus tahu ada kesepakatan ini. Kalau kita belajar lanjut, baca di Yohanes 11 ayat 57, di situ dikatakan, sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang tahu di mana dia berada, memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Nah, di sini kita mulai melihat Yesus pasti tahu perintah ini. Orang-orang Yahudi, imam-imam kepala sudah memberikan perintah untuk menangkap. Bahkan kalaupun ada yang tahu, harus memberitahukan kepada mereka untuk menangkap dia. Tapi Yesus sengaja mendekati Yerusalem. Yesus sengaja datang ke Betania dan akhirnya kita tahu dia akan masuk ke Yerusalem. Adalah apa? Untuk menggenapi rencana Allah. Untuk menggenapi kasih Allah di dalam kehidupan manusia. Yesus boleh dikatakan mendekati kematian. Ia rela, karena ia rela untuk berkorban mati bagi dosa-dosa. Padahal tentunya Yesus sanggup menghindarkan diri. Bukankah dia sanggup melakukan banyak mujizat? Apalagi cuma perintah seperti ini. Lihat di masa saat ini kan ada perintah penangkapan, tapi orang masih bisa menghindar. Apalagi Yesus yang punya kuasa, dia pasti sesungguhnya sanggup untuk menghindarkan dari penangkapan itu. Tetapi karena kasihnya, ia rela berkorban. Karena kasihnya, ia rela untuk masuk datang ke Betania dan seolah-olah untuk menyerahkan diri. Untuk menggenapi rencana Allah. Karena motivasi kasih inilah, sehingga Yesus mau datang ke Betania. Dan akhirnya ada di Yerusalem. Dan sesuatu yang dikasih Tuhan, inilah kasih itu. Inilah kasih Tuhan itu yang dinyatakan kepada kita. Kalau kita baca dalam Yohanes 4 ayat 9 dan 10 di situ dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, itu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dengan demikian kasih Tuhan itu yang akan kita respon. Nanti kita lihat di bagian sebentar adalah karya penderitaan, karya pengorbanan Kristus di kayu salib bagi saya dan saudara untuk mendamaikan Allah, saya dan saudara dengan Allah karena dosa-dosa yang dialami. Inilah karya kasih yang sangat besar di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga lagu yang mengatakan karya terbesar dalam hidupku. Jika mungkin orang bertanya, apa karya paling besar di dalam kehidupan kita? Itulah kasih Allah yang kita boleh alami. Yaitu pendamaian. Kita didamaikan oleh Kristus lewat kematian pengorbanan kayu salib dengan Allah Bapa kita. Nah, sesuatu yang dikasih Tuhan, selanjutnya kasih itu senantiasa dialami, harus
responi di dalam kehidupan kita. Kita harus alami kasih itu di dalam kehidupan ini. Di samping kita mengerti bahwa ada kasih dari Tuhan, tapi kalau hanya sebatas dimengerti, itu pun kita tidak bisa meresponnya. Tapi harus kita alami kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Maria mengalami kasih itu. Lewat apa? Lewat apa yang terjadi di dalam kehidupan saudaranya Lazarus. Kalau kita balik ke pasal 11, kita boleh melihat di situ dijelaskan dalam ayat 32, Maria datang kepada Yesus dengan menangis tersungkur di kaki Yesus. Karena apa? Lazarus saudaranya mati. Tetapi apa yang terjadi kalau kita baca dalam pasal 11 tersebut? Dengan kuasa Yesus, Yesus berbelas kasih kepada Maria dan Marta. Sehingga kuasa Yesus dinyatakan, Lazarus akhirnya boleh bangkit dari kematian. Disinilah ditemukan Maria mengalami kasih dari Allah. Dia bukan hanya mengerti ada kasih dari Tuhan, ada kasih Allah kepada manusia yang berdosa, tapi secara pribadi dia mengalami itu. Kasih itu dia alami lewat apa yang dia saksikan, lewat yang dilakukan oleh Yesus. Kasih apa yang dikasih Tuhan di masa kebangkitan setelah Yesus bangkit, atau masa gereja atau masa saat ini, tentunya kita harus mengalami kasih itu. Lewat apa? Kita meresponi apa yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia lewat pengorbanan Yesus. Saya harap teman semua sudah meresponi itu, mengalami kasih itu dengan cara apa? Kita sudah pernah datang kepada Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan. Kita sudah mengalami kasih itu dengan kita memohon belas kasih Tuhan di dalam kehidupan. Kita tahu ini adalah manusia berdosa, tapi jika kita datang kepada Dia, memohon pengampunan dosa dan mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka itulah kita mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita. Itulah kita mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita mengerti, kita tahu bahwa ada kasih Allah, karena orang-orang yang tidak percaya pun tahu bahwa ada kasih Allah. Tetapi kita harus mengalami di dalam kehidupan kita. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 di situ dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Apa yang dikasih Tuhan, inilah langkah untuk kita mengalami kasih Allah itu dalam kehidupan. Kita mengaku, percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia yang telah mati di kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Dan kita juga percaya bahwa Dia telah membenarkan kita, karena kita boleh datang kepadanya. Saya harap kita semua yang ada di sini sudah mengalami ini. Sudah mengalami pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita tidak berarti, tidak berharga di dalam kehidupan ini. Karena itulah langkah kita mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang dikasih Tuhan, setelah kita mengalami karya terbesar ini, tentunya hingga saat ini kita boleh mengalami kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Ada perlindungan, ada penyertaan, ada pemulihan yang kita boleh alami hari lepas hari. Maka kita ada hingga saat ini. Kita percaya dan aminkan itu karena kasih Tuhan. Ditolong dari segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Itu karena kasih Tuhan yang senantiasa berlangsung. Tapi harus dilandaskan dengan hal yang paling awal tadi, yaitu datang kepada Tuhan secara pribadi. Nah, setelah kita mengerti, kita tahu dan mengerti, serta mengalami kasih Tuhan itu, baru kita memberikan respon akan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan. Karena apa? Kita tahu bersama kekristenan itu adalah kita mengalami kasih itu dulu, baru kita meresponi kasih Tuhan. Bukan kita melakukan dulu supaya kita mengalami kasih Tuhan, tapi kita mengalami dulu lewat karya terbesar, lewat anugerah yang gratis itu yang kita alami di dalam kehidupan kita karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Lalu setelah itu kita meresponinya
Ini juga yang dialami dan dilakukan oleh Maria. Mari kita melihat bagian pembacaan kita tadi. Belajar dari respon Maria dan Marta akan kasih Tuhan. Hal yang pertama, respon terhadap kasih Tuhan harus dilakukan dengan keberanian. Nah, yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca bagian ini dari pasal 11, perintah dari imam-imam kepala dan orang Farisi sudah disampaikan di ayat yang ke-57 tadi pasal 11. Bahkan mereka meminta setiap orang yang mendengar perintah ini dan tahu bahwa Yesus di mana, mereka harus memberitahukan kepada mereka. Ini berarti apa? Ancaman bagi para pengikut-pengikut Yesus. Mereka harus memberitahukan di mana keberadaan Yesus. Ini berarti tantangan bagi para pengikut Yesus. Dan ini pasti diketahui oleh Maria dan Marta. Tapi kalau kita melihat hal ini tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk bertemu dengan Yesus, untuk mengikuti Yesus, bahkan untuk melayani Yesus. Kalau orang tahu di muka akan ada hambatan, ada ancaman, pasti kita tidak mau bertemu dengan orang tersebut. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Maria dan Marta. Mereka tetap berani untuk datang bertemu dengan Tuhan, untuk meresponi kasih Tuhan di dalam kehidupan. Walaupun ada ancaman, walaupun ada tantangan, tetapi berani memberikan respon akan kasih Tuhan. Itu juga yang kita tahu yang dilakukan oleh para murid. Walaupun ada ancaman bahkan kematian, tapi mereka tetap meresponi kasih Tuhan yang mereka alami dengan terus melayani. Walaupun pada akhirnya kita tahu sebagian besar 99% para murid mati dengan cara yang tidak layak. Yohanes kan yang sampai usia akhir. Tapi itu juga dengan penuh penderitaan dalam pelayanannya di Pulau Patmos. Ada keberanian yang dilakukan untuk boleh meresponi kasih Tuhan di dalam kita. Karena apa? Kita sudah mengalami dulu itu pengorbanan Kristus kayu salib. Kita sudah mengalami penebusan kita yang tidak layak, yang harusnya mendapatkan hukuman Allah. Kita sudah alami. Maka kita akan sanggup memberikan respon dengan kalau orang tidak mengalami sesuatu, orang pasti tidak akan mungkin membela sesuatu itu. Kalau dia tidak mengalami di dalam kehidupan, tak mungkin. Kita boleh melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka boleh berani membela ajaran mereka, mereka boleh berani membela seseorang, walaupun nyawa mereka. Karena apa? Mungkin mereka sudah mengalami itu. Begitu juga dengan kasih Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, maka kita akan berani melakukan apa saja bagi Tuhan kita di dalam kehidupan yang sementara dijalani. Kita tidak akan takut menghadapi sesuatu. Puji Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara boleh juga datang di bagian dalam ibadah, pasti ada tantangan. Ada godaan untuk anak salah di rumah aja tuh ada tugas yang langsung misalnya. Tapi kalau kita mau melangkah itu satu bentuk kita butuh keberanian untuk menghalau hambatan-hambatan. Pasti kita juga punya pengalaman-pengalaman secara pribadi. Bagaimana butuh keberanian untuk meresponi kasih Tuhan. Ini hal yang pertama. Respon terhadap kasih Tuhan harus dilakukan dengan keberanian. Seperti yang dilakukan oleh Maria dan Marta. Kemudian respon akan kasih Tuhan dapat kita teladani juga apa yang dilakukan oleh Marta secara khusus. Mari kita lihat dalam ayat 2a. Di situ tertulis, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Dengan demikian, respon kasih Tuhan harus dilakukan secara berani. Dan yang kedua, di sini dikatakan sebagai respon kita akan kasih Tuhan adalah melayani. Orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, maka harus melayani Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Marta. Nah, sebab yang dikasih Tuhan, perjamuan yang diadakan di tempat ini bukan diadakan di rumah Marta. Kalau kita membaca dalam teks paralel yang lain, tapi diadakan di rumah Simon si kusta. Kalau kita baca dalam bagian sebelumnya dalam Lukas pasal 10 ayat 38 di situ perjamuan itu jelas-jelas diadakan di rumah Marta dan Maria. Tapi perjamuan ini tidak diadakan di rumah Marta dan Maria. Tetapi kita boleh belajar dari apa yang dilakukan oleh Marta di sini. Dia tidak bersikap sebagai tamu yang minta dilayani. Sebaliknya,
ia tetap melayani. Ia tetap melayani. Dan memang kalau orang sudah terbiasa melayani, dimanapun pasti dia akan sanggup untuk memberikan pelayanan. Kalau yang dikasih Tuhan, respon Marta terhadap kasih Tuhan dengan melayani itu juga yang harus menjadi teladan bagi kita. Gereja Tuhan membutuhkan orang-orang Kristen yang mau melayani, bukan untuk dilayani atau malah bersyukur orang boleh membangun ini dalam kebersamaan, semua boleh ambil bagian dalam pelayanan. Semua boleh mengambil bagian di bagian-bagian yang bisa kita lakukan. Karena itulah respon jika kita sudah mengalami kasih Tuhan. Akan tetap melayani di bagian yang bisa kita lakukan. Bahkan apa yang dilakukan oleh Marta menjadi penghiburan bagi mereka yang melakukan di bagian-bagian yang tidak terlihat. Kalau kita melihat bagian ini, Marta melayani di perjamuan makan. Menyiapkan makan. Ya, bersukacitalah bagi mereka yang Tuhan kasih anugerah untuk menyiapkan hal-hal yang tidak kelihatan, seperti makanan dan minuman. Seperti Maria melayani. Dan itu juga adalah penting dalam pelayanan. Walaupun mungkin terkadang sudah lelah, namun mesti bangun lebih awal bagi panitia yang menjadi bagian itu, tapi itu juga yang bagian dari pelayanan yang dilakukan. Berapa yang dikasih Tuhan, marilah kita terus melayani. Lakukanlah apa yang kita bisa lakukan di bagian-bagian yang dipercayakan kepada kita. Walaupun itu mungkin bagian yang sangat kecil, yang tidak diperhitungkan dibandingkan mungkin kami yang menyampaikan bagian ini. Mungkin Siglas yang bernyanyi ada di depan, atau liturgos yang memimpin. Tetapi kalau kita melakukan sebagai wujud kita telah mengalami kasih Tuhan itu sendiri, maka kita akan mengepel dengan sukacita. Kita akan menyapu dengan sukacita. Kita akan memungut sampah dengan sukacita, karena itu bagian dari pelayanan. Kita akan mungkin memperbaiki sarana-sarana dalam pelayanan, walaupun itu tidak dilihat, tidak diperhitungkan orang dibandingkan dengan mungkin kami yang akan tampil di depan. Karena apa? Kalau kita melakukan itu dengan dasar bahwa kasih Tuhan sudah lebih mendahului kita, terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan mengerjakan dengan penuh sukacita di bagian apapun yang tidak kelihatan. Bagian-bagian yang terasa sangat kecil, misalnya dalam ibadah, membawa kolekta, membawa persembahan, mungkin kelihatan hal yang kecil. Tapi itu sama berartinya di dalam motivasi kita lakukan karena kita sudah lebih dahulu mengalami kasih Allah. Jangan sebaliknya, saya menjadi liturgus supaya saya diselamatkan. Tidak demikian. Saya mau berkhotbah supaya saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya mau jadi singer supaya saya diselamatkan. Saya mau merapikan gereja supaya saya diselamatkan. Tidak. Kita melakukan semuanya itu karena apa? Selamat itu sudah menjadi bagian kita. Karya selamat itu sudah menjadi bagian kita dan diberikan oleh Tuhan secara gratis. Dan setelah kita mengalami itu, maka ada semangat untuk melayani Dia. Ada semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Dia. Karena Dia sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita bukan orang yang aktif melayani Tuhan, sadarilah bahwa kita sebenarnya hidup dengan dosa yang pasif. Karena kita tidak memberi diri untuk melayani Tuhan. Karena apa? Orang yang mengalami Tuhan, mengasihi Tuhan, mengalami kasih Tuhan, haruslah ia melayani Tuhan. Dalam bentuk apapun, kita harus menjadi penyampai firman Tuhan, mungkin singer, liturgus, tapi apapun yang kita lakukan dengan tujuan bahwa inilah karena saya telah mengalami kasih Tuhan, maka saya melakukan dengan sungguh-sungguh. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah pelayanan. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, itulah pelayanan kita kepada Tuhan. Itu respon kasih Tuhan yang dilakukan oleh Maria dan harusnya menjadi bagian kita. Respon akan kasih Tuhan berikutnya, mari kita perhatikan dalam ayat yang ketiga. Ayat 3 di situ dikatakan, kita lihat secara khusus Maria dari Marta. Maka Maria mengambil setengah kanti minyak narwastu murni yang mahal harganya,
lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Respon akan kasih Tuhan, jika kita sudah mengalami kasih Tuhan itu lewat pengorbanan Kristus kayu salib, adalah kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki kepada Tuhan. Nah, setelah yang dikasih Tuhan, minyak narwastu adalah minyak yang terbaik pada waktu itu. Minyak ini sering digunakan untuk kecantikan, obat-obatan, kemudian dipakai juga untuk pemakaman, pengurapan, dan juga pekerjaan imam untuk mengurapi raja-raja pada waktu itu. Dan harganya sangat mahal. Nah, sesuatu yang dikasih Tuhan, inilah yang dipersembahkan oleh Maria untuk mengurapi Yesus. Harganya sangat mahal. Dan itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-5. Di situ Yudas menyebutkan harganya 300 dinar. Berapakah nilainya di masa saat ini? 300 dinar. Pada waktu itu, pada zaman Yesus, upah pekerja harian adalah 1 hari 1 dinar. 1 hari 1 dinar. Berarti untuk bisa membeli minyak narwastu murni ini, Maria membutuhkan 300 dinar. Kalau dia bekerja sebagai pekerja harian pada waktu itu, berarti dia harus bekerja selama 300 hari untuk bisa membeli minyak narwastu ini dan dia persembahkan kepada Tuhan. Dan kalau kita mungkin konversikan ke masa saat ini, taruhlah masa saat ini upah pekerja harian 1 hari 125.000. Berarti 125.000 kali 300 adalah 37.500.000. Hanya satu tindakan, yaitu untuk mengurapi Yesus. Betapa pemberian yang sangat mahal dan pemberian yang terbaik yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus untuk mengurapi. Dan ini juga sangat banyak untuk proses pengurapan. Karena apa? 327 gram untuk ukuran setengah kaki. Tidak seperti biasa. Mungkin kalau imam pada waktu itu rapi, tidak mungkin setelapak rapi dan seterusnya. Memberikan yang terbaik, minyak yang terbaik, dengan harga yang mahal, dan dalam jumlah yang banyak untuk suatu pengurapan. Inilah yang diberikan oleh Maria kepada Tuhan pada waktu itu. Nah, setelah yang dikasih Tuhan, belajar dari respon Maria kepada Tuhan akan kasih yang ia alami, maka mari kita untuk boleh memberikan yang terbaik. Mari kita boleh memberikan yang terbaik. Apa yang kita miliki, waktu kita, tenaga kita, maupun materi kita, mari kita memberikan yang terbaik sebagai respon akan kasih Tuhan yang sudah kita alami. Nilainya relatif bagi kita masing-masing. Kalau kita lihat secara materi, tenaga pun itu relatif. Kalau kita hitung-hitungan, tapi mari kita pikirkan apa yang paling baik yang bisa kita lakukan untuk diberikan kepada Tuhan di dalam kehidupan. Kalau waktu kan Tuhan meminta kita ambil bagian dalam persekutuan, itu juga pemberian yang terbaik. Tuhan meminta untuk memberikan waktu dalam pelayanan, itu juga kita berikan waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita pikirkan apa yang terbaik di waktu, di tenaga, di materi kita yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bagian respon kita akan kasih Tuhan. Bahkan kalau kita melihat dalam paralel ayat ini di Injil Markus dan Injil Matius, di situ dikatakan Maria memecahkan leher buli-buli atau botol itu. Kemudian ia mencurahkan isi dari buli-buli itu, yaitu minyak, untuk mengurapi Yesus. Tindakan Maria mengandung makna bahwa ia memberikan sepenuhnya apa yang dia sudah komitmen kepada. Pasti pada waktu Maria pergi, dia sudah menyiapkan minyak ini dan dia siap untuk membawanya. Dan dia memberikan sesuai dengan apa yang dia komitmenkan. Dia menuangkan seluruh isi minyak dalam buli-buli itu dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak hanya melubangi bagian lubang kecil dan disiram sedikit. Tidak.
tapi memecahkan, berarti seluruhnya apa yang dia komitmen bahwa ini yang terbaik, semuanya dia persembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, menjadi perenungan. Mari kita sudah memikirkan memberikan yang terbaik, mari kita memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan terpikir untuk menguranginya. Waktu kita, fokus bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, majelis dan komisi-komisi. Di saat kita berkomitmen, saya mau memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan, mari kita berikan sepenuhnya dalam pelayanan. Apapun itu, jika kita berikan yang terbaik, maka itu menjadi hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena sesuatu yang dikasih Tuhan, Allah telah mati bagi kita. Yesus telah mati bagi kita untuk menebus kita dari kematian. Kalau yang dikasih Tuhan, ada sebuah moto dari Badan Misi terus begini. Karena Yesus Kristus adalah Allah dan telah mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar bersama. Dalam arti, jangan kita berpikir, oh saya sudah memberikan yang ini kepada Tuhan, dan mungkin sampai di sini aja. Tapi semuanya harus kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak ada pengorbanan kita yang paling besar sekalipun yang bisa menggantikan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Untuk keselamatan yang boleh kita raih. Sehingga mari kita terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita sebagai respon akan kasih Tuhan yang sudah saya dan saudara alami. Kemudian yang berikut, respon akan kasih Tuhan harus dilakukan dengan rendah. Kalau kita melihat dalam ayat 3, di situ dikatakan bahwa Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Setelah ia mengurapi dengan minyak, kemudian menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Nah, siapa yang dikasih Tuhan, seringkali kita tahu dikatakan bahwa rambut itu mahkota atau sebagai salah satu kehormatan bagi seseorang, apalagi bagi seorang wanita. Dan pasti rambut itu yang ada ini ada di kepala. Bayangkan kita boleh melihat kepala Maria ada di kaki Yesus. Ini benar-benar memberikan makna apa? Kerendahan hati. Dia sudah memberikan yang terbaik yang dia miliki. Tapi dia juga memberikannya dengan kerendahan hati. Karena mau menyeka minyak itu, menyeka kakinya, kaki Yesus dengan rambut. Maria meresponi kasih Tuhan, memberi yang terbaik, tapi juga dengan rendah. Bukankah terkadang kita, saya juga, ataupun kita melihat orang-orang di sekitar kita, memberi yang terbaik, sudah memberikan yang terbaik bagi pelayanan, tapi terkadang ada yang membanggakan diri. Bangga dengan apa yang diberikan kepada Tuhan. Menyombongkan diri dengan apa yang ia berikan kepada Tuhan, dengan berpikir mungkin pelayanan tidak akan jalan kalau ia tidak memberi. Itu yang bisa mungkin kita lihat di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri mengalami, sehingga menjadi perenungan bagi saya sebagai hamba Tuhan, bahkan bagi kita semua, mari kita merenungkan bagaimana sikap kita dalam memberi kepada Tuhan. Apakah kita sudah memberi, tapi kita membanggakan diri, atau kita bersikap seperti Maria, memberi yang terbaik, yang banyak kepada Tuhan, tapi dia tidak pernah menyombongkan diri, membanggakan. Dia memberi kepada Tuhan dengan kerendahan. Bahkan pada waktu itu, kalau kita melihat orang Yahudi yang menampakkan rambutnya bisa disamakan dengan orang yang tidak bermoral. Kalau kita melihat bagian-bagian dalam Perjanjian Lama, perempuan yang menampakkan rambutnya dianggap tidak bermoral. Tapi kita boleh melihat di sini apa yang dilakukan oleh Maria. Dia rela untuk dianggap hina, bahkan dianggap tidak bermoral, untuk bisa meresponi kasih Tuhan. Ia rela untuk dianggap hina, asal bisa memberikan respon akan kasih Tuhan. Sehingga menjadi perenungan juga bagi saya dan bagi kita semua. Dalam pelayanan kita, jika kita meresponi kasih Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang mungkin menganggap kita hina, apakah kita mau melayani Tuhan?
dengan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Kalau ada orang yang membuat kita malu karena kita melayani Tuhan, apakah kita masih tetap mau melayani Tuhan dengan meresponi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Ini menjadi perenungan bagi Tuhan. Nah, setelah yang dikasih Tuhan, setelah kita melihat respon akan kasih Tuhan seperti yang diteladankan oleh Maria dan Marta, yaitu melayani dan memberi dengan yang terbaik, dengan sepenuh hati, dalam kita meresponi kasih Tuhan, tetap ada orang-orang lain yang mungkin menghambat, mengkritik apa yang kita lakukan, memberikan respon terhadap kasih Tuhan. Mari kita lihat dalam ayat 4-6. Ayat 4-6 di situ dikatakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang digodam. Nah, sesuatu yang dikasih Tuhan dari ayat ini kita bisa memperhatikan ketika Maria meresponi kasih Tuhan dalam kehidupannya dengan melayani, kemudian memberi yang terbaik. Di sini ditulis ada orang yang mengkritik apa yang dilakukan oleh, yaitu Yudas. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat paralel dari perikop ini, Matius dan Markus, murid-murid lain pun ikut mengkritik apa yang dilakukan oleh Maria. Sebab itu jangan heran kalau kita di masa saat ini melayani Tuhan, meresponi kasih Tuhan dengan berbuat hal yang baik, berbuat hal yang benar. Tidak usah takut kalau akan ada orang yang mengkritik atau mengganggu apa yang kita lakukan. Atau jangan sakit hati kalau tidak ada pujian yang kita dapatkan dengan hal yang terbaik yang kita lakukan bagi Tuhan dalam kehidupan kita meresponi kasih Tuhan. Karena Maria pun mengalami yang sama. Dan orang-orang yang mengkritik itu pun bukan orang luar, tetapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, seperti Yudas Iskariot dan murid-murid lain yang ikut mengkritik apa yang dilakukan oleh Maria. Karena itu memang hal yang akan kita alami jika kita meresponi dengan benar kasih Tuhan, meresponi kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada orang-orang yang mungkin tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Karena apa? Mereka mungkin tidak mengalami kasih Tuhan. Mereka mungkin tidak mengerti kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka sehingga mereka mengkritik. Saya percaya kita semua pernah mengalami. Aku juga pernah mengalami. Kalau akan buat sebuah pelayanan, ada yang mengkritik. Kenapa harus seperti itu? Ya kan? Bahkan yang mengkritik itu orang-orang terdekat dalam pelayanan bersama. Bahkan mungkin pimpinan-pimpinan gereja yang mengkritik. Kenapa harus buat pelayanan itu? Buang-buang uang, buang-buang waktu dan sebagainya. Harusnya kita tetap melangkah. Walaupun mungkin ada yang mungkin tidak suka dengan respon kita untuk mereka. Bagi kita, iman kita dari begitu, kami sebagai hamba Tuhan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kita untuk meresponi kasih Tuhan lewat pelayanan. Apapun yang kita lakukan, jika tujuan itu untuk kemuliaan Tuhan, mari silakan kita membahas itu dan kita melakukan bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai wujud juga respon kita akan kasih Tuhan. Kesalahan yang kasih Tuhan selanjutnya dalam ayat 4-6 kita perhatikan bahwa Yudas yang mengkritik sesungguhnya dia hanya mengerti ada kasih Allah, tapi dia tidak mengalami kasih Tuhan itu sendiri. Dia hanya mungkin tahu ada kasih Tuhan, kasih Allah dalam Yesus Kristus, tapi dia tidak pernah mengalami kasih Tuhan itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pasti kalau kita sama-sama sudah mengalami kasih Tuhan, kita akan menopang orang yang meresponi kasih Tuhan itu di dalam kehidupan. Bahkan kritikannya seolah-olah baik kalau kita lihat dalam bagian ini. Bukankah adalah baik minyak narwastu itu dijual dengan 300 dinar dan kemudian dibagi kepada orang miskin? Itu kritikan yang seolah-olah baik.
Orang memberikan kepada Tuhan sesuatu kepada Tuhan, tapi mungkin ada orang yang memberi lebih baik. Apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan kasih juga kepada orang miskin. Ini juga adalah pelayanan. Tapi di sini kita boleh melihat Yudas melakukan itu bukan motivasi, tapi ada motivasi yang lain. Kalau kita lihat dalam Yohanes 13:29, di situ ditulis karena Yudas memegang kas dan ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia memberi apa-apa yang perlu untuk proyek itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Tetapi sesungguhnya Yudas dalam ayat ini juga dijelaskan apa motivasi dari Yudas. Ayat 6 di sini dikatakan hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Karena sesungguhnya ada motivasi lain, sehingga usulan itu pun disampaikan. Karena motivasi dari Yudas sudah salah. Dia motivasi untuk memperkaya diri sendiri, bukan meresponi kasih Tuhan, sehingga dia seolah-olah mengkritik dan menghambat apa yang dilakukan oleh Maria, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, sebab yang dikasih Tuhan, berkat apa yang kita peroleh kalau kita meresponi kasih Tuhan itu dengan benar. Mari kita melihat dalam ayat 7. Yesus mengatakan, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penghukuman. Yesus mengatakan, biarlah dia melakukan hal ini. Kita boleh melihat ada pembelaan dari Tuhan Yesus. Walaupun mungkin orang dikritik oleh manusia, bahkan rekan-rekan pelayan kita respon kita akan kasih Tuhan adalah respon yang benar. Ingat, Tuhan membenarkan apa yang kita lakukan. Tuhan membenarkan apa yang kita kerjakan. Jadi tidak soal berapa banyak orang yang menyalahkan kita karena kita berbuat hal yang baik, hal yang benar untuk meresponi kasih Tuhan. Tapi ingat, yang terbaik dilakukan oleh Yesus itu Tuhan memuji apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita meresponi kasih Tuhan. Yang kedua, berkat yang kita peroleh di dalam meresponi kasih Tuhan, kita lihat dalam Matius 26 ayat 13. Di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat. Hal yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Maria sampai saat ini orang tahu. Ya kan? Alkitab ini belum dicatat waktu Yesus mengatakan ini. Murid-muridnya pun tidak berpikir demikian. Ya kan? Waktu mungkin pertemuan mereka di tempatnya Simon Sikustra dan apa yang dilakukan Maria. Kalau mungkin saat ini kan ada yang rekam, langsung rekam, itu ya suka catat di situ, digital, nggak bisa lagi terhapus kecuali disengaja oleh provider yang ada. Tapi di sini belum ada. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus terjadi. Orang hingga saat ini tahu apa yang dilakukan. Bahkan ketiga Injil ini, Yohanes, Markus, Matius mencatat apa yang dilakukan oleh Maria. Tercatat apa yang dilakukan oleh Maria. Bukan Maria yang mencatat. Tetapi karena memang Tuhan Yesus menyampaikan ini, membuat keadaannya tergenapi sehingga kita bisa melihat apa yang dilakukan. Apa yang dikasih Tuhan, dikala kita sudah tahu, mengerti akan kasih Tuhan, mari kita meresponinya. Mari kita meresponi kasih Tuhan dengan penuh keberanian, dengan melayaninya dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tentunya dengan kerendahan. Berilah waktu yang terbaik supaya wujud respon kita akan kasih Tuhan. Berilah tenaga yang terbaik supaya wujud respon kasih Tuhan akan kepada kita. Berilah materi yang terbaik supaya wujud respon akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang paling baik adalah seantero kehidupan kita, kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman. Amin. Mari kita berdoa. Dan sebelum saya berdoa,
kalaupun ada di antara kita yang hanya tahu akan kasih Tuhan, mengerti akan kasih Tuhan, tapi belum mengalami kasih Tuhan itu secara pribadi, saat ini kesempatan kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk boleh mengalami kasih Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan mengakui bahwa Dialah Tuhan satu-satunya di dalam hidup ini, juru selamat satu-satunya di dalam hidup ini, agar benar-benar setelah itu kita bisa merespon dengan benar. Untuk itu, kalaupun ada di antara kita belum mengalami kasih Tuhan, saya akan menuntun lewat doa, dan Bapak Ibu Saudara yang rindu mengalaminya boleh mengikuti doa saya dalam hati. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saya butuh kasih Allah di dalam kehidupan saya. Sebab itu Tuhan, lihatlah saya, lawanlah saya, berbelas kasihlah kepada saya. Saya memohon pengampunan dosa atas apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan. Saya memohon pengampunan. Dan saya memohon biarlah Engkau hadir di hati dan hidup saya mulai hari ini. Karena Engkau telah mati bagi dosa-dosa saya, Engkau telah mengalahkan maut lewat kebangkitan di kayu salib dari kematian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Dan mulai hari ini, saya rindu mengalami kasih Tuhan dengan saya menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih kami semua yang sudah boleh mengalami kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tolong mampukan kami boleh meresponi dengan benar kasih Tuhan itu. Dengan keberanian, dengan kerendahan hati, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan melayani-Mu. Tuhan menolong kami semua, kami sangat terbatas Tuhan bisa merespon kasih Tuhan. Bahkan ada godaan-godaan di sekitar kami yang mengganggukan untuk merespon kasih Tuhan. Tapi biarlah Tuhan menguatkan kami. Tuhan menolong kami masing-masing pribadi agar di hidup yang dipercayakan di hari ini, hari besok, hari-hari akan datang, kami boleh meresponi kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong kami semua yang boleh mendengar dan boleh mengalami firman Tuhan di dalam kehidupan. Teguhkan firman-Mu bagi kami semua dan memberkati kami semua di hidup yang kami jalani di hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong kami bersama dengan keluarga kami yang tidak bersama-sama dalam ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita lanjut, kita akan menyiapkan diri untuk perjamuan kudus yang akan dirayakan pada tanggal 15 April nanti. Itu perjamuan kudus dalam rangka memperingati Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus sebagai peringatan akan Dia yang menderita di salib dan kemudian dibangkitkan, yang dijalankan sekali untuk selamanya di atas kayu salib untuk keselamatan umat. Itu yang kita yakini. Mari kita merayakan perjamuan kudus, kita boleh merayakannya bersama-sama sambil kita terus mempersiapkan diri. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang di dalamnya berisi perintah merayakan perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 di situ ditulis, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia. Nah, mari bagi anggota jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus bersama-sama, jemaat GKI PPB itu pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 jam 10, mari diundang untuk berdiri.
sebagai anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, ada beberapa pertanyaan peneguhan bagi kita untuk menyiapkan perayaan perjamuan kudus. Apakah saudara akan lebih lagi mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa, Pencipta langit bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan kepada Roh Kudus? Kemudian, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mau mentaati firman Tuhan supaya perjamuan kudus kita rayakan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus? Apakah jawab saudara? Ya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami jemaat-Mu yang berkomitmen untuk mempersiapkan diri dan ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 April nanti jam 10 pagi di gereja GKI Jemaat Agape Bitung. Biarlah Tuhan menolong kami dalam mempersiapkan diri, bahkan Tuhan menolong menyertai kami sehingga pada waktunya pada hari Jumat kami boleh ada bersama-sama dalam rangkaian ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus untuk kami boleh menikmati merayakan perjamuan kudus bersama-sama. Tuhan menolong kami dalam kami menjalani hari-hari hidup di hari ini, hari-hari yang akan datang di dalam kami menjalaninya dengan penuh takut akan Tuhan. Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Panitia Kemorongan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan yang telah menguatkan hati. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan semua umat Allah di segala abad dan tempat kita mengatakan pengakuan iman dan suri. Demikian bunyi. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara dan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dari dosa, bangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari seperti malaikat mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihi Yesus, Engkau paling bagiku. Mari ku berlutut pada, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapat
wanita mengurapi, menangis di bawah kakiku. Demikian hidupku, kau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir Tuhan tutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir Tuhan tutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Terima kasih, pujian dari kamu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Adapun firman yang mendasari persembahan syukur kita diambil dari 1 Tawari ayat 29 ayat 14b. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan. Sambil kita memberikan persembahan, kita pujikan dengan pujian bila Tuhan kami kasih. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, alam salib telah ditanggung atas alasanku padanya. Seperti Yesus mengasihi aku, Engkau mengasihi selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan ada suka kita itu tapi sungguh kakak percuma dia melayani Tuhan. Bukan suka kita itu tapi sungguh kakak percuma bila melayani Tuhan. Baik, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pernyataan-Mu, karena Tuhan sudah menolong, menjaga, melindungi, menyertai, dan sudah memberi hikmat dan kekuatan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan yang begitu besar dan luar biasa kepada kami.
sehingga kami boleh datang berkumpul bersama di tempat ini untuk beribadah, dan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah memberi bekal dan memotivasi bagi kami dan boleh membangun iman kami. Juga mendorong jemaat semakin mengasihi Tuhan Yesus dan menjalankan kehendak-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami terima boleh termeterai dalam hati setiap kami, terutama yang mendengar, menerima, memahami, dan mengerti maksud dan tujuan kebenaran firman Tuhan dalam menjalani hidup selanjutnya. Hamba-Mu yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami, kiranya diberkati dalam pelayanan dan kehidupan dari Tuhan Yani Barongan. Kuatkan dan bawa terus dalam pelayanan GKRI Agape Bitung dan Tuhan sudah berikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa para misionaris yang memberitakan kebenaran Injil, agar Tuhan terus memberikan kekuatan, keberanian, dan hikmat dalam meluaskan kebenaran Injil, agar banyak jiwa yang bertobat datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, beserta jajaran kabinet, dan TNI Polri sampai ke daerah-daerah, terus ke pelosok, agar diberikan roh takut akan Tuhan dan hikmat dalam memimpin tugas dan tanggung jawab, agar semua dilakukan bukan untuk kepentingan diri pribadi atau kelompok tertentu, tetapi semuanya untuk rakyat. Tuhan tolong anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, agar mereka boleh menjadi garam dan terang dalam kehidupan bermasyarakat dan tetap menyatakan kebenaran dan keadilan di tengah dunia yang berdosa. Kami juga berdoa khususnya Kota Bitung yang tercinta. Tuhan tolong dan berkati roda pemerintahan dan perekonomian, dan berkati juga generasi muda agar terbangun dengan generasi yang takut akan Tuhan, dan berkati juga kerukunan antar umat beragama, agar hidup rukun dan damai sehingga tercipta aman, damai, tentram, dan sejahtera. Berkati semua pelayanan yang ada di muka bumi ini. Pakailah hamba-hamba-Mu baik di perkotaan, pedesaan sampai ke pedalaman. Biar keluasan Tuhan menyertai pelayanan mereka. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan setiap jemaat dalam pergumulan yang ada ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang bergumul dengan sakit, agar Tuhan memberikan kesembuhan. Yang bergumul dengan ekonomi, Tuhan topang agar tidak jatuh dalam perbuatan yang salah, dan biarlah Tuhan yang menjadi kepala di dalam setiap keluarga kami. Dan dalam pemulihan kesehatan, Tuhan tolong kuatkan agar bisa sembuh kembali. Kami juga berdoa khususnya anak-anak kami dalam pelayanan dan dalam studi. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berikan ketebalan, Tuhan berikan kekuatan, ketekunan dan kebencanaan serta roh takut akan Tuhan, sehingga nantinya apa yang dicita-citakan boleh tercapai seturut dan maksimal. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Evangelis Yani Barongan dan Evangelis Marini Mokalo yang akan direncanakan bulan Juni atau Juli 2022 diteguhkan menjadi pendeta oleh Sinode GKRI Jakarta. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Tuhan akan memberikan segala persiapan, keperluannya serta kekurangan-kekurangannya, dan kami yakin dan percaya pasti Tuhan akan memberikan sampai pada saat nantinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaannya. Tuhan percayakan bagi setiap kami
dapat mengerjakan dan mengelola semuanya itu dengan penuh tanggung jawab di hadapan-Mu. Bapa, saat ini kami telah memberikan persembahan. Kami mohon biarlah Tuhan kuruskan setiap uang yang diberikan agar berkenan di hadapan-Mu dan dapat dipakai untuk pekerjaan. Terima kasih Bapa untuk setiap permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah pada bagian ini dengan menyatakan bahwa segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan sama-sama doa penutup dan berkat akan disampaikan Tuhan Yesus Kristus, marilah arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, selesai, Tuhan Yesus memberkati.